berikan pada manusia. Alam semesta sediakan segala-galanya. Hutanku, hutanmu, hutan kita. Sungaiku, sungaimu, air kita, Nusantara. Kita belum gagal, Mamo. Kita belum gagal. Kita harus atur strategi. Maksud juragan? Goblok kamu. Maksud juragan. Kamu itu harus bisa mempengaruhi warga. Paham? Paham. Supaya warga tidak terpengaruh sama Abi dan Astrid. Karena saya dengar dalam waktu dekat ini, besok atau lusa, mereka akan kerja gotong royong. Caranya, juragan? Caranya? Iya, caranya. Caranya kamu pergi ke kota. Ini uang. Kamu belanja. Kamu beli alat, ya semacam alat elektronik lah. Supaya warga bisa percaya sama kita. Paham kamu? Ya. Saya sudah ngerti, juragan. Saya paham, juragan. Ya sudah, kalau udah ngerti, kantongi dan kamu jalan sekarang. Mari, juragan. Ya. Kali ini strategi saya pasti berhasil. Dan warga, satu persatu akan meninggalkan Abi dan Astrid yang sok pintar itu. Toloyo. Yang ini buat beli VCD. Nah, VCD yang ini buat beli tape. Ini TV. Ini transportasi sisa 100. Keuntungan. Belum dibelanjain, sudah untung. Sungguh sangat beruntung nasibmu, Mo. Siapa yang berusaha memperalatnya? Sampai dia rela mengamburkan uang jutaan rupiah. Ini pasti ada yang gak beres. Kerjaan siapa ini? Hah?
Hancur semua ini. Kamu harus sabar menghadapi masyarakat di desa ini. Loh, kok malah tersenyum? Ya, senyum itu kan sebagian dari amal. Sama seperti kita menjaga desa dan hutan ini. Jadi nggak apa kan kalau saya beramal? Seaja. Tuh, Pak Mamo mau kemana? Mau nggak ikut gotong royong? Oh, tanya saya. Pak Mamo mau pergi kemana? Saya mau pergi ke kota. Belanja untuk kepentingan masyarakat desa. Supaya masyarakat desa tidak ketinggalan zaman. Paham? Itu yang saya maksud sebagai pengacau. Saya yakin masih banyak orang seperti dia yang gampang terpengaruhi oleh oknum-oknum yang ingin merusak desa ini hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Dan saya yakin semua itu pasti ada dalam. Ya, saya mengerti maksud kamu. Tapi memang tidak mudah untuk bisa melawan mereka. Ya sudahlah, suatu saat pasti kita akan berhasil. Wah, wah, wah. Penampilan Bu Mamo sekarang beda loh. Seperti orang kota. Lihat tuh. Ya jelas ada beda dong. Suaminya kan sudah pergi ke kota. Ibu-ibu, jangan memojokkan Bu Mamo. Bu Mamo itu kan nggak tahu apa-apa loh. Bu Kades, Bu Mamo itu memang nggak tahu apa-apa. Tapi kan bisa bilang sama suaminya untuk kerja bareng dengan bapak-bapak yang lain. Bu Kades, saya permisi dulu. Ya, Ibu harus memaafkan mereka. Mungkin mereka itu nggak tahu kalau sebenarnya Bu Mamo itu nggak setuju dengan suami Ibu. Nggak apa-apa Bu, saya sudah memaafkannya kok. Apa yang mereka bicarakan itu memang benar. Hanya saja suami saya yang nggak mengerti. Ya sudah, mudah-mudahan Pak Mamo cepat menyadari kehilafannya. Ya udah sekarang kita gabung lagi yuk. Nanti kesiangan. Kasian kan bapak-bapak? Nggak usah Bu, saya pulang aja. Soalnya di rumah kosong, nggak ada orang. Permisi ya Bu ya. Bu. Jangan terlalu dalam, Pak. Ya, ya. Polybagnya jangan lupa dibuka, Pak. Mana kamu? Kesuran. Betul saya. Nah. Jangan digoyang-goyang. Marah kok. Kang Mamo. Hebat. Ini hasil dari belanja di kota ya? Ya, seperti yang kamu lihat. Ada TV, ada apa namanya itu? Kipas angin, ada
Apa namanya? Yang satu, ampli itu, speaker aktif. Mau, Bok? Kalau kamu mau, nanti datang ke rumah saya. Saya kasih diskon. Kalau nggak punya uang, gampang nanti. Makasih, Kang. Dikasih tahu malah minggat. Apa maksud dari Kang Mamo tadi? Dia itu sengaja memamerkan barang-barang elektroniknya pada kita. Dia itu mengejek kita bahwasanya orang desa itu tidak bisa maju seperti orang kota. Diam! Bel, makanya kamu ini jangan suka sok basa-basi sama si Mamo itu. Dia itu pengkhianat. Tenang dulu, tenang. Ada apa ini? Kok malah ribut-ribut? Pak Maman, coba ceritakan ada masalah apa sebenarnya? Kami tadi bertemu dengan si Mamo, Mbak. Dia baru saja menurunkan barang-barang belanjaan elektronik dari kota. Dia sengaja pamer. Jelas-jelas ini penghinaan, Mbak. Dia mau menghasut para petani agar mau mengikuti kemauannya. Saya mengerti sekarang permasalahannya. Nanti coba saya akan cari jalan keluarnya, ya. Sekarang kita istirahat dulu ya. Mari. Apa nggak sebaiknya masalah ini kita bicarakan sama Pak Kades? Tentu, secepatnya kita akan bicarakan sama Pak Kades ya. Mari, Mama, mari. Istirahat ya. Bapak pikir Ibu suka dengan barang bawaan yang Bapak bawa itu. Bapak salah. Bukan itu Pak yang Ibu mau. Bu, Ibu itu jangan GR ya. Siapa bilang barang-barang elektronik ini untuk Ibu? Hah? Terus barang itu untuk apa? Ibu harus mendengarkan rencana saya. Rencana apa lagi, Pak? Gini loh, Bu. Barang-barang elektronik ini nanti akan Bapak jual kepada masyarakat secara kredit. Supaya kita itu dapat penghasilan tambahan, Bu. Bapak dapat uang, terus beli barang sebanyak itu dari mana? Nah ya dari Juragan Toro, toh, Bu. Beliau itu meminjamkan modal kepada kita. Apa? Juragan Toro? Kenapa? Hah? Kenapa kalau Juragan Toro? Kenapa, Bu? Jadi benar kata orang-orang, Bapak masih berhubungan dengan Juragan Toro. Ibu malu, Pak. Malu. Jadi kunjungan orang sekampung. Bu, kenapa Ibu itu selalu dengarin celotehan orang-orang kampung itu, toh, Bu? Tanpa Juragan Toro, kita itu tidak bisa hidup seperti ini, Bu. Tapi, Pak, kata Mas Abi dan Mbak Nastiti. Abi Nastiti. Penyuluh gendeng saja didengarin. Itu yang Ibu nggak suka dari Bapak. Mereka itu sudah banyak membantu desa kita, Pak, agar tidak kena bencana. Bencana? Bencana apa? Ya bencana alam. Bencana alam yang terjadi karena alam dan hutan kita dirusak oleh orang-orang. Jangan-jangan termasuk Bapak. So tahu kamu ya? Kamu harus beli barang dagangan saya ini, ya? Harganya murah dan bisa dicicil, tahu? Saya tuh nggak punya uang kok, Mas. Saya bener-bener nggak punya uang. Apa? Hah? Apa? Nggak punya uang. Masalah uang itu gampang. Tapi kamu itu harus ikut Juragan Toro. Harus nurut Juragan Toro. Tahu nggak? Tahu nggak?
biar kita ini bukan orang baik-baik, tapi kita harus selalu belajar ilmu marketing. Ngerti? Ya, ngerti juragan. Baik, bawa kalah. Permisi Pak Kades. Ada apa Pak Yono? Ada warga yang melapor Pak. Suruh masuk. Oh iya Bapak. Ada apa ya? Siapa ya, Pak? Permisi Pak. Ya, ya. Ini Pak Kamil. Pak Kamil? Mari silakan. Ada apa Pak Kamil? Maaf Pak Kades. Saya mau melapor bahwa warga di sini sudah sangat resah oleh ulah anak buah juragan Toro. Mereka memaksa warga untuk membeli dagangan elektronik mereka. Bahkan mereka sampai tega memukuli saya Pak Kades. Yang benar Pak Kamil. Bener Mas Abi. Wah, ini benar-benar keterlaluan Pak Kades. Ini tidak bisa kita biarkan. Saya khawatir ini akan meresahkan seluruh masyarakat desa, Pak. Bagaimana kalau masalah ini kita laporkan sama yang berwajib, Pak Kades? Sangat setuju Pak Kades pendapat Mas Abi. Sabar. Kita kan baru mendengar dari satu pihak. Kita belum tahu bukti secara otentik. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Ya. Baik, Pak Kamil. Nanti akan saya cari jalan keluarnya. Tolong Pak Yono dicatat agendanya. Kumpulkan seluruh masyarakat untuk kita ada pertemuan nanti ya. Pak Kades, Ya, sebaiknya saya bersama Abi membawa Pak Kamil ke puskesmas, Pak. bagus itu. Pak Kamil, biar Pak Kamil diperiksa dulu ya. Nanti sama diantar sama Mas Abi dan Siti ya. Ya sudah. Mari, Pak. Mari. Terima kasih Pak. Ya. Mas Abi, jangan lupa dibisup ya. Ya Pak. Saran saya untuk mengatasi keluhan para warga dari pula orang-orang yang sudah bertanggung jawab, ada baiknya jika koperasi tani menyediakan barang serupa seperti yang mereka tawarkan. Kami sangat setuju sekali dengan saran, tapi modal kami terbatas. Saya juga sependapat dengan Astiti. Bagaimana menurut Pak Kades? Saya akan pikirkan bagaimana nanti saya mencari investor untuk menanamkan modalnya di koperasi ini. Terima kasih Pak Kades. Ya. Terima kasih Pak Didi ya. Terima kasih Pak Astiti. Mudah-mudahan koperasi kita ini bisa lebih maju dan nantinya lebih eksis lagi. Iya, mudah-mudahan. Kalau gitu kami permisi dulu Pak. Oh, silakan. Juragan, mohon maaf Juragan. Ada apa? Ada masalah yang gawat, Juragan. Gawat apa? Wis to ngomong, ono apa? Ono apa? Sebentar lagi Koperasi Tani akan menyediakan barang-barang elektronik seperti kita, Juragan. Modal dari mana Koperasi Tani itu mau? Modal dari mana?
Lantas, apa lagi? Saya harus gimana, Juragan? Kamu itu dasar bodoh. Bisa cuma makan gaji buta saja. Ya selidiki. Ngerti? Bener apa enggak? Ngerti, weh? Ngerti, weh? Mamo dasar mamo. Yening tawang ono lintang cahaya. Pak Kamil. Iya. Gimana? Keluarga sehat? Oh, alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Nah, itu barang-barang sudah disiapkan. Ya. Silahkan diambil menurut kebutuhan. Ya. Iya. Ayo. Monggo. Ya. Wah, aku juga. Ayo, kita. Ya. Ternyata bukan hanya orang kota saja ya yang bisa punya barang elektronik mahal dan bagus. Iya, Pak. Harganya juga murah. Tidak seperti tempatnya si Momo. Harganya sudah mahal, maksa lagi. Bagaimana Pak Maman? Senang ya? Wah, senang, Mas. Kurang ajar. Sekarang koperasi sudah jualan barang-barang elektronik. Terima kasih loh. Ini semua berkat Mas Abi dan Mbak Nastiti. Bisa gagal rencana saya. Terima kasih, Mas. Hati-hati ya, Pak. Akhirnya warga desa Lestari bisa menikmati hasil perjuangan mereka berkat hasil hutan yang mereka kelola. Mereka juga bisa meraih cita dan mendulang masa depan mereka. Alam semesta sediakan segala-galanya. Hijaumu hijauku, hutan kita, sungaimu lautku, air kita, Nusantara. Banyak Tuhan berikan pada manusia. Alam semesta sediakan segala-galanya.
hutanmu, hutan kita, sungaiku sungaimu, air kita, Nusantara. Selama ini kerja kalian itu apa sih? Hah? Selalu gagal. Cuma bisa laporan, laporan, laporan. Maaf, Juragan. Ini semua karena kesejahteraan petani hutan meningkat, Juragan. Oh, begitu. Ya, kenyataannya memang seperti itu, Juragan. Jadi kalian itu ingin seperti mereka? Iya. Hah? Kalian itu pengen kesejahteraan kalian meningkat? Hah? Dasar sontoloyo. Tidak, Juragan. Saya tetap setia kepada Juragan Toro. Saya tidak mungkin berkhianat, Juragan. Bagus. Bagus kalau begitu. Kalian tahu tidak? Hah? Kenapa saya tidak suka para petani-petani itu mendapat kesejahteraan? Ngerti kalian? Itu artinya apa? Kita kehilangan mata pencarian. Sepertinya ada orang yang sengaja ingin merusak kekayaan hutan. Anu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Tadi perjalanan menuju ke rumah kamu, saya dihadang Juragan Toro dan anak buahnya. Juragan Toro? Apa maunya mereka? Juragan Toro dan anak buahnya mengancam dan melarang saya. Itu Juragan, itu dia. Berhenti, stop. Berhenti. Ayo turun. Turun. Lepaskan! Kamu itu tidak perlu takut. Ngerti? Ikat pakai tali saja, Juragan. Tidak usah. Biar, saya hanya butuh pengakuan dari dia. Pengakuan? Iya. Cepat katakan apa yang Anda mau dari saya. Oh, begitu. Baiklah. Yang saya mau adalah cepat tinggalkan para petani hutan. Dan kamu tidak usah repot-repot untuk mengurusnya. Nanti. Karena saya masih mampu untuk mengurusnya. Paham? Saya di sini hanya melakukan riset, bukan mengurus mereka. Jadi kalian semua salah alamat. Oh, salah alamat. Riset, salah alamat. Kamu itu jangan coba-coba untuk membohongi saya. Paham kamu? Kalau begitu, tolong sampaikan kepada kawanmu itu. Tinggalkan desa ini secepatnya. Tidak usah ikut repot-repot mengurus petani hutan. Tahu? Paham kamu? Lepaskan saya! Lepaskan.
Juragan Toro. Bi, kamu kenapa tertawa? Ya bagaimana saya tidak tertawa? Cepat atau lambat Juragan Toro itu akan kena batunya. Maksud kamu? Nastiti, kesadaran para petani hutan akan pentingnya program pengelolaan hutan bersama masyarakat akan membuat orang-orang seperti Juragan Toro itu kehilangan mata pencarian. Begitu banyak Tuhan berikan pada manusia. Alam semesta sediakan segala-galanya. Hijaumu hijauku, hutan kita, sungaimu lautku, air kita, Nusantara. Mengapa kita selalu lupa berusaha menjaga hutan kita? Tak bisakah kita menjaganya? Tak mampukah kita melihara bumiku, hutanku, Firdausku, milik kita. Apa? Selamat siang apa? Nih. Saya sudah datang di toko kamu itu 5 kali. Tapi apa yang kamu bilang? Hah? Maaf mas, maaf mas, maaf mas, maaf mas. Ingkar terus kamu. Maksud kamu itu apa? Jangan banyak alasan ya. Hah? Saya masih bisa bersabar, tapi Juragan Toro tidak. Maaf mas, semenjak terjadi bencana gempa kemarin, toko saya sepi pengunjung. Jadi kamu mau membayar kapan? Hah? Kapan bayarnya? Kapan? Besok siang mas. Besok siang? Mas. Benar? Benar mas. Awas ya. Kalau kamu ingkar lagi, toko kamu akan saya acak-acak. Termasuk wajah kamu ini. Hah? Ini juga tak acak-acak. Tahu? Tahu mas. Awas ya. Ada apa lagi sih, Rut? Biasa, anak buahnya Juragan Toro. Makanya kan udah dibilangin, jangan ngambil barang sama Juragan Toro. Sekarang ngerasain akibatnya. Tapi barang-barang Juragan Toro bagus-bagus mbak. Tapi barangnya hasil curian semua dari hutan. Kamu jangan sembarangan ngomong, nanti kualat. Dibilangin ngeyel.
Ini bagianmu. Loh, kok cuma sedikit, Mo? Padahal kita curi kayu di hutan itu banyak. Mar, aku ini kan pimpinanmu tuh. Lalu, Juragan Toro? Pimpinan pusat. Ibu, bikin kaget saja. Kenapa mesti kaget, Pak? Memang nggak boleh kaget. Ya mau. kegiatan kelompok tani, Pak. Tahu nggak, Pak? Sekarang ini kelompok tani banyak sekali loh, Pak, kegiatan. Makanya Bapak itu ikut kumpul dengan mereka. Kan banyak manfaatnya. Kok malah apa? Kok malah diam di rumah? Diam kamu. Gak usah menggurui saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada apa, Mas Ardi? Pak Mamo, saya mau mengundang Pak Mamo untuk ikut dalam swadaya masyarakat dan kegiatan penyuluhan kelompok tani. Aduh. Mas Ardi, sebenarnya saya sebagai warga yang baik, saya kepingin berpartisipasi aktif semua kegiatan. Tetapi saya itu orangnya sibuk, banyak kegiatan, sering ke kota. Jadi mohon maaf ya Mas Ardi ya, lain kali saja. Ya sudah, nggak apa-apa Pak Mamo. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Mari. Cari saya lagi, Pak. Saya mencari Mas Abi, apa datang ke sini? Tadi lewat sana, Pak. Ya sudah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar bener sih Abi itu, Man. Berani-beraninya dia itu ngajak bergabung sama aku. Pakai pengawal lagi. Berarti ini tidak bisa dibiarkan. Nah iya. Kita harus lapor Juragan Toro. Sekarang. Loh ya ayo. Uangnya.
secepatnya akan saya kirim kayu-kayu itu, Pak. Ya. Oke, sama-sama. Ayo, Mar. Ya. Juragan. Juragan. Ini gawat, Juragan. Gawat apa? Hah? Gawat apa? Mar. Ngomong, Mar. Apa? Hah? Iya, Juragan. Tadi Mamo didatangi petugas, Juragan. Betul, Mamo. Hah? Kamu didatangi petugas? Iya, Juragan, iya. Mau apa dia? Hah? Itulah yang saya tidak tahu, Juragan. Tapi mau... Ya, tapi... Ayo bicara! Apa? Jangan sampai nunggu saya marah. Ya, si Abi itu datang ke rumah saya dikawal petugas, Juragan. Toloyo. Iya. Benar-benar sontoloyo. Iya. Anak itu ternyata juga masih punya rasa takut. Ya, iya, Juragan. Hah? Datang ke rumah kamu pakai bawa-bawa petugas. Iya. Lalu mau apa dia? Dia itu pengen mengajak saya bergabung dengan kelompok tani dan mengadakan kegiatan penyuluhan, Juragan. Oke. Terus kamu mau? Tidak, Juragan. Saya tidak mau, Juragan. Tapi kata istri saya, dia itu pengen mengadakan kegiatan pengolahan hasil hutan, Juragan. Toloyo. Iya. Benar sontoloyo. Anak itu betul-betul tidak ada jerahnya. Potensi hutan selain kayu sering kita sebut dengan hasil hutan non-kayu. Antara lain hasil hutan non-kayu itu adalah seperti rotan, kopal, damar, biji tengkawang, getah jelutung, pinus, cendana, gondorukem, lalu bambu juga, minyak kayu putih, madu, sutra alam, kemiri, gaharu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sebenarnya potensi hutan itu bukan cuma kayu. Ternyata hasil hutan non kayu itu bukan cuma dari kayu keras saja. Iya, kamu benar. Hasil hutan non kayu seperti gula aren, madu, sutra alam memang belum sepenuhnya diketahui oleh para petani dan dibudidayakan oleh petani hutan. Dan itulah salah satu tugas saya berada di Desa Lestari ini. Kamu benar. Dan ternyata hasil hutan non kayu itu merupakan tanaman selingan atau tanaman Tumpang sari. Iya, tumpang sari. Dengan tanaman tumpang sari sebenarnya para petani hutan telah melakukan reboisasi ya. Wah, pintar juga kamu. Dan semua itu sebenarnya sudah sesuai dengan program pemerintah, yaitu Indonesia Menanam. Dan mudah-mudahan 5-10 tahun mendatang hutan kita bisa kembali menjadi paru-paru dunia dan bisa mencegah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Dan ternyata program kecil menanam dewasa memanen bisa dilakukan tanpa hambatan berarti. Ya, semoga semua program yang sedang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar.
berikan pada manusia. Mas Abi? Alam semesta sediakan segala-galanya. Hijaumu hijauku, hutan kita, sungaimu lautku, air kita, Nusantara. Banyak Tuhan berikan pada manusia. Alam semesta sediakan segala-galanya. Hutanku, hutanmu, hutan kita, sungaiku, sungaimu, air kita, Nusantara. Berhenti Mas Abi. Pak Kamil, coba lihat. Ternyata di sini masih banyak sekali lahan yang kosong. Padahal sebenarnya kan lahan kosong ini bisa dimanfaatkan oleh para petani hutan. Iya juga ya Mas Abi. Lahan ini bisa kita budidayakan untuk bercocok tanam ya Mas. Iya, kan bisa ditanamin macam-macam di sini. Ya sudah ya.
Kamil dan Pak Maman masih aktif melestarikan kegiatan seni tradisional. Ya kalau bukan kita yang melestarikan, lantas siapa Mas Abi? Ini semua juga berkat bimbingan Pak Kades. Ya perlu Mas Abi ketahui, mereka ini tidak hanya latihan. Grup ini sering dipanggil kemana-mana. Ya acara sunatan, acara perkawinan, peresmian gedung, lumayan buat uang saku mereka. Pak Kades, mohon maaf. Biasa Pak Kades, serak. Ini Mas Hadi. Iya. Mas Maman itu kalau serak pasti mau minta kencur. Gitu. Tapi kalau saya Pak Kades kunyit. Ya inilah Pak Maman dan juga Pak Kamil ini setiap latihan pasti mintanya itu. Apalagi Maman, karena dia kan sebagai vokalisnya. Suka serak pasti mintanya itu. Jadi setiap kali latihan, Pak Kamil, Pak Maman selalu minta kunyit dan kencur sama Pak Kades. Memangnya di rumah Pak Kamil dan Pak Maman nggak ada halamannya? Ya ada sih Mas Abi, tapi tidak begitu luas, sepetak. Loh. Walaupun cuma sepetak kan bisa dimanfaatkan. Bener nggak Pak Kades? Betul. Misalnya tanam kencur, kunyit, jahe, temulawak, jadi bisa jadi apotek hidup. Dan yang jelas, yang nanti itu ditanam, itu kan sebetulnya bahan untuk membuat jamu. Nah, Kalau begitu, saya juga pengen menanam juga, Pak. Saya dan Maman bisa kerja sama ya, Pak? Ya, semacam join couple. Bukan join couple, Man. Join venture. Maksud saya begitu, Pak Kades. Tapi karena suara saya serak, jadi yang salah. dan nanti hasilnya bisa dijual. Nah, nanti saya akan bantu memasarkan di koperasi. Gimana? Kenapa? Mas Abi mau bantu? Selamat malam, Juragan. Ya, malam. Duduk. Terima kasih. Ada berita apa hari ini? Ya, kali ini gawat. Kamu selalu ngomong gawat. Yang nggak gawat macam apa sih? Begini Juragan, kemarin di Saung Tani ada pertemuan. Ya, pertemuan di Saung Tani ya biasa. Memangnya kenapa? Maksud Komar, pertemuan itu tidak hanya sekedar pertemuan, Juragan. Pertemuan yang luar biasa begitu. Ya, memang luar biasa, Juragan. Ya apa? Karena pertemuan itu membahas tentang tanaman obat yang akan ditanam di sekitar rumah mereka, Juragan. Ayo, Santo. Saya itu sama sekali tidak tertarik dengan berita semacam itu. Tahu? Tapi Juragan, Tapi apa? Tapi. Udah lah. Saya udah malas dengerin laporan kalian. Gimana, Mo? Ya, gawat. Karena silakan sekarang sudah tidak percaya kepada kita lagi. iya. Yuk. Ya. Wah, benar juga kata Kamil. Sebentar lagi saya akan mendapatkan rezeki tambahan. Tapi
Bagaimana caranya ya? Man, Weh, kok ngomong sendirian? Kayak orang gila. Ini loh, saya itu sedang sangat senang melihat tanaman-tanaman obat saya ini tumbuh, berkembang. Tapi saya kok masih bingung ya, Mil. Bagaimana cara meramu dan mengemasnya? Nggak usah khawatir, Man. Kan ada Mas Abi dan Mbak Nastiti. Wah, Nanti yang akan membimbing kita, Man. begitu ya? Iya, Man. Sontoloyo. Ternyata anak-anak ingusan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini lama-lama pengikut menjadi berkurang. Logo, malam ini juga kamu cari Komar sama Momo. Suruh menemui saya di tempat biasa. Pervi, jalan. Bu, minumnya Bapak mana? Iya, Pak. Ini loh. Apa itu, Bu? Jamu buat Bapak. Jamu dari mana? Jamu ini Ibu bikin sendiri loh, Pak. Ibu ramu dari tanaman yang kita tanam di halaman belakang rumah kita. Ada jahenya, ada kencur, juga temulawak. Nah, sekarang Bapak minum ya jamunya. Biar badan Bapak segar dan sehat. Bapak kan sering kerja keras. Bapak coba dulu ya. Wah, seger, Bu. Terasa hangat di badan. Bu, ternyata tidak sia-sia kita menanam apotek hidup di belakang rumah kita. Banyak gunanya. Ya iyalah, Pak. Bu, anak kita kemana? Kok belum pulang hari ini? Kan dia lagi belajar sama teman-temannya. Bu, hati-hati loh. Pratiwi anak kita perempuan. Kalau kejadian apa-apa gimana? Jangan-jangan ini anak habis belajar, bukannya pulang malah main sama teman-temannya. Iya, Pak. Nanti Ibu bilangin sama Pratiwi. Ya. Ya harus. Pengawasan orang tua itu penting. Iya. Nah, sekarang kita sudah bisa memasarkan hasil tanaman obat ini, Bu. Terima kasih Pak Kamil dan semuanya yang sudah memberi petunjuk. Sama-sama Bu Maman. Dan resep ini kita berikan bukan hanya kepada Bu Maman sekeluarga, tapi seluruh warga di sini juga akan kita ajarkan cara meracik dan membuat jamu-jamuan ini. Ini semua juga berkat bantuan dari Mas Abi dan Mbak Nastiti. Mulai sekarang, Pak Maman akan mendapatkan penghasilan tambahan. Dan tanaman dalam kemasan ini sudah siap untuk kita pasarkan. Bu, luar biasa. Kopi bikinanmu.
Ya. Kayaknya kita bakal gagal lagi, Mar. Itu barang sudah saya terima. Ternyata Pak Maman dan Bu Maman produktif sekali. Tanda tangan di sini. Besok kalau barang sudah masuk ke koperasi, baru saya bayar. Oh, ini duitnya. Terima kasih, Pak. Ternyata mereka berhasil juga. Ya gimana lagi kita? Ini malah petaka, Mar. Betul. Loh, dihitung dulu. Oh. Nah, pas kan dengan ini? Catatannya pas kan? Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kita langsung pulang saja, Pak. Iya, Bu. Wah, ternyata tanaman obat bisa bermanfaat buat kita. Ayo. Begitu banyak Tuhan berikan pada manusia. Alam semesta seria. Tanaman hutan ada yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat keluarga. Kita bisa memanfaatkan lahan atau halaman di sekitar rumah untuk membudidayakannya. Mari kita sukseskan gerakan Indonesia Menanam, antara lain dengan tanaman obat keluarga atau apotik hidup. Air kita Nusantara.